Bagaimana pendapatmu mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini? Menurut saya, demokrasi di Indonesia jalan dengan baik. Yakinkah pemilu tahun 2024 akan terselenggara dengan jujur dan adil? Ya, saya yakin akan hal tersebut. Apakah sudah mengetahui nama 3 capres yang diusung oleh Mata Ganti? Ya, sudah. Tahukah gagasan atau ide dari para capres untuk Indonesia yang lebih baik? Untuk saat ini belum ada yang mengajukan gagasan atau ide dari para capres. Jelaskan alasanmu mengapa memilih capres tertentu. Saya memilih capres tertentu karena saya diberi hak untuk memilih satu capres saja. Jelaskan harapanmu bagi Indonesia yang lebih baik di bidang pendidikan. Menurut saya, untuk Indonesia ke depannya mampu memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Kalau di bidang ekonomi seperti apa? Harapan saya untuk Indonesia ke depannya bisa memimpin ekonomi dunia. Kalau di bidang penegakan hukum, Masih perlu untuk pembenahan berbagai sektor, baik penegakan hukum atau dari segi sumber daya manusia. kalau di bidang sehatnya demokrasi, Saya harap Indonesia benar-benar mampu mewujudkan asas demokrasi dengan makna sesungguhnya. kalau di bidang lingkungan alam, Menurut saya, hutan dan alam Indonesia tetap harus dilestarikan, tidak hanya untuk keberlangsungan hidup ekosistem. kalau di bidang pemberantasan korupsi, Saya harap, menurut saya, indikator-indikator ini dapat memberikan nilai yang baik bagi Indonesia. yakinkah harapan tersebut akan diwujudkan oleh capres yang dipilih? Ya, saya yakin bahwa harapan-harapan ini akan diwujudkan oleh capres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video wawancara bersama teman saya. Pertama-tama perkenalkan namanya siapa? Nama saya Nur Afifah Rohmah, Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Kak? 22 tahun, Terus Kakak domisilinya di mana? Sidoarjo, Terus Kakak kesibukannya sekarang ini ngapain? kuliah semester 8, jurusan PGSD. Baik Kak, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih pendapat Kakak mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini yang faktanya indeks demokrasi di Indonesia itu sedang menurun? Menurut saya demokrasi di Indonesia itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi supaya keadilan lebih dapat ditegakkan dan masyarakat tidak banyak yang merasa dirugikan. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, yakinkah pemilu tahun 2024 akan terlaksana dengan jujur dan adil? Sebenarnya kalau terlaksana jujur dengan adil saya kurang tahu, tapi saya berharap semoga terlaksana dengan adil dan juga capres yang terpilih di tahun 2024 bisa melaksanakan visi misinya, tidak sekedar omongan saja. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah Kakak sudah mengetahui nama 3 capres yang diusung oleh partai politik? Sudah, yang pertama ada Pak Ganjar Pranowo, yang kedua ada Pak Prabowo Subianto, yang ketiga Pak Anies Baswedan. Baik, untuk pertanyaan keempat, kan Kakak udah tahu nih apa 3 nama capres yang diusung oleh partai politik. Tahu nggak sih gagasan atau ide para capres untuk Indonesia yang lebih baik? Setahu saya gagasan Pak Ganjar itu memberantas kemiskinan, kemudian kalau Pak Prabowo itu adil, makmur dan juga pembangunan yang merata. Lalu yang ketiga Pak Anies itu menjadikan Indonesia lebih makmur lagi dan juga tidak saling membeda-bedakan. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan alasanmu mengapa memilih capres tertentu tersebut. Untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan juga lebih baik. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 6, apa sih harapan Kakak bagi Indonesia di bidang pendidikan? Kalau di bidang pendidikan terutama ya kan saya sebagai calon guru, saya ingin pekerjaan guru
dihargai lagi dan tidak dipermainkan. Untuk yang kedua di bidang ekonomi Kak. Di bidang ekonomi, pemerintah lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan supaya tidak lagi banyak pengangguran yang akibatnya bisa menambah banyak para penjahat-penjahat di luar. Untuk yang ketiga yaitu harapan Kakak untuk penegakan hukum ke depan. Hukum bisa lebih adil dan tidak mudah disuap oleh uang. Untuk yang keempat, harapannya Kakak tentang sehatnya demokrasi. Suara rakyat bisa lebih didengarkan dan juga diakui dan tidak dibatasi. Untuk yang kelima, harapannya Kakak untuk lingkungan alam. Lebih banyak mengadakan penyuluhan supaya masyarakat juga mengetahui tentang limbah-limbah agar tidak membuang sampah sembarangan lagi yang menjadikan daerah-daerah banyak yang kumuh. Untuk yang keenam, harapan Kakak tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelaku korupsi bisa dihukum secara adil. Baik, untuk pertanyaan nomor 7 dan yang terakhir. Yakinkah harapan-harapan tersebut akan diwujudkan oleh capres yang Kakak pilih? Semua tergantung pribadi masing-masing, tapi semoga siapapun yang terpilih bisa lebih amanah dan juga menjalankan visi misinya untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian wawancara dari saya dan teman saya yang bernama Afifah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video wawancara bersama teman saya yang bernama Dinara Niriantanti dengan umur 22 tahun. terus kakak kesibukannya. Saya sekarang kesibukannya fokus kuliah aja sih sementara ini. Iya. Terus kakak domisilinya di mana? Domisili saya Sidoarjo. Baik kak, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapatnya kakak mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini yang fakta indeksnya demokrasi ini lagi menurun? Kalau untuk demokrasinya itu sendiri itu udah cukup baik ya, tapi menurut saya mungkin dari faktor humanity-nya itu tadi masih kurang memahami gitu apa arti demokrasi Pancasila saat ini. Itu aja sih kak. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, yakinkah pemilu tahun 2024 akan terselenggara dengan jujur dan adil? Kalau menurut saya sendiri sih yang insya Allah pasti lebih jujur dan lebih adil ya. Itu pasti kan mengharapkan yang lebih baik. Menurut saya pasti sudah jujur. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah sudah mengetahui 3 nama capres yang sudah diusung oleh partai politik? Sudah dong, 3 ya kan. Yang pertama Pak Ganjar Pranowo, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Anies Baswedan. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, jika kan kakak ini udah tahu nih nama 3 capres, terus tahu nggak sih gagasan atau ide beberapa capres kita ini? Ya, saya tahu dari Pak Ganjar Pranowo tadi pemberantas kemiskinan, yang kedua Pak Prabowo tadi pembangunan perataan, yang ketiga saya masih kurang tahu sih. Untuk Pak Anies Pak Aniesnya kurang tahu. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan alasanmu mengapa memilih capres tertentu. Pasti perlu ya, karena Indonesia pasti perlu pemimpin. Masa nggak ada pemimpinnya kan tidak bisa berjalan ya kemajuan Indonesia terus pasti harus ada dong, nggak boleh. Nah, itu aja sih. Selanjutnya, apa sih harapan kakak buat bidang pendidikan Indonesia saat ini? Tentunya pastinya saya harapkan semua dari yang mungkin ekonominya di bawah kita, di atas kita, semuanya perlu membutuhkan pendidikan yang layak ya. Karena sekarang kan itu banyak yang putus sekolah karena emang ekonomi dia. Semoga saja pemerintah mendengarkan ya itu tadi. Baik, untuk yang kedua, harapan kakak di bidang ekonomi. Tentunya lebih baik lagi ya, tidak ada korupsi tentunya. Kasihan ya masyarakat ini. Harapan kakak untuk Indonesia di bidang penegakan hukum. Tentunya saya ingin lebih untuk penegakan hukumnya lebih adil lagi ya, karena kan banyak itu ya sekarang yang kayak mungkin dari yang jaksa atau yang hakim-hakim
lainnya itu melakukan penyogokan. Iya. Saya harap tidak ada seperti itu. Iya. Hukum tak hukum. Iya. Selanjutnya harapannya kakak itu di bidang sehatnya demokrasi. Tentunya pengen yang lebih baik, maksudnya yang seperti tadi lebih adil lagi tanpa korupsi karena kan ya tadi kan balik ke orang-orangnya dengan seperti itu arti demokrasi tadi tidak ada seperti itu. Selanjutnya harapan kakak tentang lingkungan alam di Indonesia. Tentunya semoga lebih diperhatikan lagi ya, karena banyaknya pembangunan yang seperti perumahan, gedung seperti itu, karena itu mungkin alam lama-lama kan menjadi rusak gitu kan. Sekarang jadi banyak bencana kan karena itu guys. Yang keenam, harapannya bagi kakak di bidang pemberantasan korupsi itu apa sih? Harapannya pasti ingin mendapatkan hukum yang seadil-adilnya untuk orang yang korupsi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Ya. yakinkah harapan-harapan tersebut akan diwujudkan oleh capres yang kakak pilih? Saya sih yakin ya, insya Allah pasti yang kedepannya lebih baik lagi dan bisa mewujudkan harapan-harapan yang baru untuk Indonesia dan perubahan baru untuk Indonesia. Baik, terima kasih ya kak sudah mau diwawancara. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Besari dengan nomor NIM 2286206014. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tugas PKN yang telah diberikan. Sebelum itu, untuk perkenalan terlebih dahulu, respondennya. Nama saya Eva Aulia, umur umur 18 tahun, dari sekolah dari Sekolah SMK Antartika 2 Sidoarjo. saya. Baik, untuk Mbak Eva, pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapatmu mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila Indonesia saat ini? Menurut pendapat saya, penerapan demokrasi Pancasila lebih jelas sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, yakinkah pemilu tahun 2024 akan terselenggara dengan jujur dan adil? Insya Allah akan terselenggarakan dengan jujur dan adil karena warga Indonesia insya Allah amanah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah sudah mengetahui nama 3 capres yang sudah diusung oleh partai politik? Iya, sudah, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tahukah gagasan ide atau para capres untuk Indonesia lebih baik? Jika sudah, seperti apa? Iya, karena memiliki visi misi yang baik dan mempunyai tujuan untuk mensukseskan Indonesia agar lebih maju lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan alasanmu mengapa memilih capres tertentu. Ya, karena menurut saya setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Yakinkah harapan-harapan tersebut akan diwujudkan oleh capres yang kalian pilih? Iya, karena capres di sini memiliki tujuan yang sangat bisa untuk dibanggakan, dan saya yakin usaha yang akan dibangkitkan itu bisa terjalan dengan baik dan benar ke depannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainda Zain dengan NIM 2286206009. Di sini saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan di sini saya bersama narasumber kita. Halo Kak Pergusti, saya ingin bertanya. Ya, Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? nama saya Ababil Firdaus Ramadan, biasa dipanggil Abil. Kalau boleh tahu usia Kakak berapa ya? Usia saya 20 tahun. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana ya Kak? Saya di Cagalan, Surabaya. Kesibukan Kakak hari-harinya apa gimana ya? Saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Ya Kak, izin mau bertanya ya, bagaimana pendapat Kakak mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini? Dengan faktanya indeks demokrasi Indonesia menurun. Ya,
kalau perihal data memang indeks demokrasi di Indonesia ini menurun, tapi saya rasa demokrasi di Indonesia ya sudah cukup baik ya, karena memang setiap hari ini demokrasi kan juga harus mengalami perubahan-perubahan ya, mungkin bukan demokrasinya tapi pengawasan dari demokrasinya yang mungkin lebih ditegaskan lagi. Kalau menurut saya nggih, untuk demokrasinya ya sudah cukup baik. Baik. Yakinkah pemilu tahun 2024 akan terselenggara dengan jujur dan adil? Ya menurut saya ya, saya orangnya positive thinking saja. Kalau menurut saya insya Allah untuk pemilu 2024 nanti terselenggara dengan baik dan jujur. Baik. Apakah kakak sudah mengetahui nama 3 capres yang sudah diusung oleh partai politik? Iya, saya sudah tahu. Ya, siapa aja ya kak? Ya, yang pertama mungkin dari Pak Ganjar Pranowo, kedua ada Pak Prabowo Subianto, dan ketiga ada Pak Anies Baswedan. Itu yang nama-nama yang saya tahu sih kak. Oh iya ya. Kalau kakak sudah tahu nih, tahukah gagasan atau ide para capres untuk Indonesia menjadi lebih baik? Ya, kalau yang saya ketahui dari latar belakang beliau-beliau ini, yang pertama itu kan Pak Anies Baswedan itu kan memang dulunya latar belakang dari Menteri Pendidikan, terus Gubernur DKI, kurang lebih untuk eksekutif di pemerintahan beliau sudah cukup baik, dan beliau adalah penggagas atau literasi yang baik untuk Indonesia ke depan. Kalau untuk Pak Prabowo itu kan memang latar belakangnya dari prajurit atau dari tentara. Ya mungkin rasa-rasa nasionalisnya beliau itu sangatlah tinggi dan lebih ke keamanan atau pertahanan dan sebagainya. Kalau Pak Ganjar Pranowo memang latar belakang dari eksekutif juga, beliau juga dari Gubernur Jawa Tengah. Ya saya rasa dari capres-capres ini gagasannya ya baik, pastilah gagasannya atau rencana kedepannya itu kan untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan. Baik, jika kakak sudah memilih nih, jelaskan alasan-alasan kakak mengapa memilih capres tertentu. Ya karena kalau saya pilih itu bukan karena hanya elektabilitas saja, tapi saya rasa juga dari intelektualitas ataupun dari track recordnya beliau itu bagaimana. Ya kalau saya rasa ya kita lihat dari pemimpin kita nanti, kalau pengetahuan atau keilmuannya kurang ya bagaimana. Ya saya rasa yang pertama mungkin intelektualitasnya kak, kalau saya pilih pemimpin itu, dan kedua itu hubungan kepada masyarakat. Itu sih. Iya. Jelaskan harapan kakak bagi Indonesia yang lebih baik di bidang, yang pertama bidang pendidikan kak. Ya di bidang pendidikan mungkin harapan saya itu apa ya kak ya, lebih ada tidak stagnan seperti ini. Soalnya saya rasa kalau pendidikan di hari ini itu kan kurang, bagaimana para pelajar itu disuruh mandiri dan lain sebagainya. Menurut saya ya harapan saya ke depan itu guru juga harus mempunyai kapasitas yang cukup baik agar guru itu tidak seperti itu metode pembelajarannya. Mungkin ada pembaruan yang lain untuk guru, dan untuk pelajar mungkin ya saya rasa tidak hanya nilai saja yang diambil,
Soalnya saya lihat di Indonesia ini kan guru dan orang tua itu hanya memprioritaskan nilai, bukan lain sebagainya. Baik, kalau harapan bagi Indonesia yang lebih baik di bidang ekonomi bagaimana, Kak? Ya, saya rasa untuk bidang ekonomi di Indonesia ini sudah cukup baik, sudah cukup. Kalau saya sendiri itu Indonesia ke depan itu lebih memperhatikan atau memprioritaskan produk lokal, tidak hanya impor atau menjagakan dari produk luar negeri untuk mengelola sumber daya. Dan untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia ini itu lebih baik itu kepada yang lokal-lokal atau pemerintahan saja yang menangani, bukan dari pengusaha atau orang-orang barat atau orang-orang luar negeri yang mengelola sumber daya alam di Indonesia. Baik, harapan bagi Indonesia yang lebih baik di bidang penegakan hukum gimana, Kak? Ya, saya rasa kalau di bidang hukum ini Indonesia ya baik, tapi lebih diperlukan lagi karena masih banyak saya dengar cerita fakta-fakta teman-teman atau keluarga atau kerabat itu memang penegakan hukum di Indonesia itu bergerak kalau orang itu punya kuasa atau punya uang, punya materi. Ya, menurut saya hukum di Indonesia besok lebih maju atau lebih berubah lebih baik lagi. Harapan untuk sehatnya demokrasi. Sehatnya demokrasi itu gimana ya, kayak kalau demokrasinya itu sudah cukup baik, tapi mungkin orangnya di dalam pemerintahan itu yang menjalankan demokrasinya itu mungkin saya rasa itu perlunya seleksi atau perlunya pengawasan. Ya, seperti itu. Baik. Kalau di lingkungan alam, kalau saya di lingkungan alam itu apa ya, kayak kurangnya pemerintahan melihat lingkungan alam. Saya rasa harapan saya besok itu pemerintah lebih melihat lingkungan atau alam di Indonesia ini. Kalau misalnya memang lahan itu digusur untuk membuat perusahaan atau lain sebagainya, itu ya diajak masyarakat ataupun ahli-ahli lingkungan alam untuk menganalisis apakah alam ini bisa diganti untuk perusahaan atau bagaimana gitu. baik, untuk harapan bagi Indonesia yang lebih baik di bidang pemberantasan korupsi. Bagaimana ya, Kak, ya? Namanya korupsi ini Indonesia dari tahun ke tahun ya masih banyak orang-orang yang korupsi ini. Iya. Dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah korupsi itu masih ada. Yang harapan saya ke depan itu apa ya, kayak pengawasan, lebih ke pengawasan ini itu yang benar-benaran tidak condong kanan atau kiri, yang benar-benar tegak, dan undang-undang ini lebih kuat. Jadi orang yang mengawasi demokrasi atau orang yang mengawasi pemerintahan itu biar konsisten untuk menjaga korupsi di Indonesia. Baik, yakinkah harapan-harapan tersebut akan diwujudkan oleh capres yang kalian pilih? Saya rasa insya Allah 80% lah, Kak. Saya yakin di capres nanti yang saya pilih itu 80% harapan saya itu bisa dilaksanakan. Soalnya namanya manusia kan gak ada yang sempurna, Kak. Yang sempurna kan hanya Tuhan dan kamu. Ya, gitu. Baik, terima kasih ya, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.